Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wal ali washabi al anjuminirat amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini di Senin yang sangat cerah dan berkah ini, saya akan menjelaskan tentang idofat ya. Jadi idofat ini adalah gabungan dua isim. Nah ini, jadi bentuk idofat ini ya termasuk isim yang paling banyak dijumpai dalam setiap kalimat bahasa Arab ya. Jadi ibaratnya kalau dalam ilmu tajwid itu adalah yaitu mad tabi'i ya. Jadi setiap ayat dalam Al-Qur'an hampir selalu kita dapati mad tabi'i ya. Begitu juga dalam kalimat bahasa Arab ya. Itu hampir selalu kita dapati yaitu bentuk idofat ya. Nah itu, oleh karena itu ini penting untuk dijelaskan supaya ini membantu siapa saja yang belajar nahwu shorof ya, belajar tata bahasa Arab itu ya, sehingga nanti ini akan membantu dalam membaca kitab kuning ya. Baik, yang pertama adalah eksistensi idofat ya, atau keberadaan idofat itu sendiri seperti apa. Yang pertama, idofat itu termasuk ciri isim ya. Nah, isim itu adalah kata benda. Nah, pada episode sebelumnya itu dijelaskan bahwa isim itu memiliki ciri 4, yaitu apa? Alif lam ya, kemudian tanwin, an, in, un, lalu khofat ya, kasro akhir, lalu idofat, gabungan dua isim ya. Nah itu, ini adalah idofat ini bagian daripada ciri isim ya. Pokoknya kalau ada bentuk idofat ya, isim dengan isim berarti dia itu bentuknya isim bukan fi'il ya, karena fi'il tidak pernah idofat ya. Jadi yang hanya idofat itu hanya bentuk isim. Nah itu ya. Jadi yang pertama ya, eksistensi idofat itu bahwasanya idofat adalah salah satu ciri isim ya. Nah itu ya, ini kemudian yang kedua ya, idofat adalah bentuk isim yang paling banyak dijumpai dalam setiap kalimat bahasa Arab ya. Seperti halnya tadi apa? Mad tabi'i dalam ilmu tajwid ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, nah ini idofat ini dibentuknya dari apa? Dari gabungan dua isim ya. Isim yang pertama disebutnya mudhof, isim yang kedua disebutnya mudhof ilaih. Nah, ini contohnya ya. Baitul ustadi ya, apa? Baitul ustadi. Nah, ini bukan, nggak ada titiknya ini ya. Baitul ustadi ya. Nah ini kata yang pertama adalah mudhof ya, baitu ustadi adalah mudhof ilaih. Atau contoh yang kedua, ismuhu. Nah ini isim yang pertama, ismu adalah mudhofnya, hu-nya yaitu isim domir sebagai mudhof ilaih ya. Atau yang ketiga, malu zaidin ya. Nah ini isim yang pertamanya malu mudhof, zaidinya adalah mudhof ilaih ya. Tuh, jadi ini gabungan apa? Gabungan dua isim ya. Nah itu. Kemudian di sini harus diingat ya, idofat itu bukan gabungan isim dan huruf ya, atau isim dan fiil, salah ya. Contoh umpamanya gabungan isim dan huruf. Nah ini kan seperti alal kursiyi, ini tidak idofat ya, karena ini bukan isim dengan isim, tapi apa? Huruf, yakni huruf jar dengan isim, ini bukan idofat. Atau minhu, minnya huruf jar, hu-nya isim domir, ini juga bukan idofat ya. Jadi salah kalau minhu idofat atau al-kursi idofat, salah karena ini bukan isim dengan isim, tapi isim dengan huruf ya, isim dengan huruf. Nah, atau isim dan fiil itu juga salah ya, bukan bentuk idofat. Contoh, qala Muhammadun, qala berkata, fiil pekerjaan ya. Nah, Muhammadun isim. Nah, ini apa? Tidak bisa dikatakan sebagai idofat karena fiil dengan isim ya. Atau jaa Khalidun ya, jaa datang, tuh fiil pekerjaan, Khalidun adalah isim ya, nama. Nah itu, jadi di sini apa ya, tidak disebut dengan idofat karena apa? Di sini adalah gabungannya isim dan fiil. Nah ini tidak bisa
sebut dengan idofat ya. Jadi idofat itu harus apa? Yaitu isim dengan isim ya. Isim yang pertama namanya mudhof, isim yang kedua namanya mudhof ilaih ya. Nah itu mudhof ilaih, mudhof ilaih. Nah begitu ya. Kemudian bentuk-bentuk idofat. Nah ya, seperti apa idofat itu ya. Nah ini ada beberapa bentuk ya. Nah di sini disebutkan ada 5 ya. Tapi yang paling banyak itu nomor 1, 2, dan 3 ya. Yaitu apa? Yang pertama idofat kepada alif lam. Nah contoh baitul ustadi. Nah itu kan di sini kata yang pertama mudhof, ustadi mudhof ilaih. Nah ini idofatnya kepada alif lam ya. Atau contoh yang kedua rasulullahi ya. Nah jadi ini rasul mudhof diidofatkan kepada Allah nih. Allah kan ada alif lamnya tuh. Jadi idofat kepada alif lam. Atau contoh yang ketiga tolabul ilmi. Nah ya, tolab mudhofnya diidofatkan kepada al ilmi tuh mudhof ilaih. Ini ada apa? Ada alif lam. Jadi ini contoh apa? Idofat kepada alif lam ya. Nah ini ada 3 contoh. Kemudian yang kedua bentuk idofat itu ada yang idofat digabungkan dengan apa? Isim domir. Nah contoh ya, isim domir itu adalah kata ganti orang ya. Dia lelaki perempuan, kamu laki perempuan, saya kami gitu kan. Nah itu ya. Contoh di sini ismuhu, namanya lelaki 1 orang tuh. Namanya tuh. Jadi ismu idofat kepada hu ya. Hu ini adalah isim domir ya, atau domir huwanya lah gitu ya. Kalau rupanya itu huwa gitu. Jadi ismuhu ya. Ismu idofat kepada domir hu ya. Nah itu ini jadi idofat pada isim domir. Kitabuha ya, kitabnya perempuan 1 orang ya. Nah itu jadi ini kitab idofat kepada domir ha. Oh, berarti apa? Ini idofat kepada isim domir ya. Nah itu. Atau contoh yang ketiga baituka, rumah kamu lelaki 1 orang ya. Rumah kamu lelaki 1 orang. Nah ini baitu idofat kepada domir ka ya. Nah itu berarti ini termasuk apa? Idofat kepada isim domir ya, bisa ya. Jadi bisa kepada idofat kepada alif lam ya, bisa juga idofat kepada apa? Isim domir ya. Ismuhu, ismuha, ismuhuma, ismuhum, kitabuha, kitabuhum ya. Kitabuka juga bisa ya. Baituka, baituki, baitukum, baitukuma, baituhu. Nah pokoknya bisalah diidofatkan pada isim domir ya. Nah itu. Lalu apa? Idofat yang ketiga adalah idofat kepada isim alam ya. Isim alam itu apa? Nama khusus, apa? Nama lelaki ya, nama perempuan, nama gunung ya. Nah itu, atau nama negara ya, kota dan lain sebagainya. Itu isim alam ya. Contoh di sini apa? Malu Zaidin ya, apa? Malu Zaidin. Nah itu jadi harta Zaid ya, hartanya Zaid. Nah itu jadi Zaid ini apa? Nama orang ya, nama khusus bagi seorang laki-laki Zaid. Nah ini jadi mal ini idofat kepada isim alam, yaitu lafaz Zaidin. Nah itu ya. Nah ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ya, saubu aliyin, bajunya Ali tuh. Jadi saub idofat kepada isim alam ya, yaitu aliyin. Aliyin itu nama khusus bagi seorang laki-laki ya. Nah tuh, atau bisa apa namanya, saubu aisyata juga bisa gitu ya. Pokoknya dia diidofatkan kepada apa? Kepada isim alam, yakni nama khusus baik lelaki, perempuan, kota, negara dan lain sebagainya. Itu diidofat ya. Malu idofat ke Zaid ya, ini kan nama khusus. Saub idofat kepada Ali. Nah Ali kan nama khusus ya, itu isim alam ya. Itu contoh idofat pada isim alam yang ketiga ya. Jadi yang paling banyak bentuk idofat itu cuma 3 nomor ini ya, nomor 1, 2, dan 3. Idofat pada alif lam, pada isim domir, dan kepada isim alam ya. Nah ada lagi idofat yang keempat dan kelima, tapi ini jarang ya. Contoh apa? Kita buhadar rajuli jadidun ya, bukunya lelaki ini jadidun, itu baru ya. Nah itu jadi ini apa? Kitab idofat kepada hadar rajul. Ada kan ini tuh kan termasuk apa? Isim isyarah ya. Gitu, isyarah kan udah jadi bahasa Indonesia, isyarat, kata tunjuk tuh. Ini. Tuh jadi kitab idofatnya kepada hada ini, berarti apa? Idofatnya
kepada isim isyarah ya, kitabu hadzal rajuli ya. Nah itu. Nah ini jadidun sebagai apa? Khobarnya, ini mubtadanya ya. Nah itu. Ini mubtada yang dibuat dari idofat yang berbentuk idofat pada isim isyarah. Oke, yang kelima ya. Nah, sekarang yang kelima. Idofat pada isim mausul ya. Nah itu isim mausul itu pokoknya sesuatu yang atau lelaki yang, wanita yang gitu ya. Itu ada 6 ya, yaitu alladzi, alladani, alladina. Kalau perempuan allati, allatani, allati ya. Ditambahkan kalau dalam alfiyah man dan ma ya. Nah itu isim apa? Isim mausul ya. Nah itu. Jadi ada yang idofat ya. Bentuk selanjutnya idofat kepada isim mausul. Nah contohnya syahrul ladzi unzila fihil qur'anu ramadanu. Bermula bulan yang diturunkan padanya ya, pada itu bulan apa? Al-Quran Ramadanu, itu Ramadan. Nah ini mubtadanya, ini khobarnya. Nah ini mubtadanya itu ya, kalimat yang awal ini dibentuknya dari apa? Idofat kepada isim mausul. Nah ini isim mausulnya alladzi ya, syahrul ladzi ya. Nah itu jadi idofat kepada isim mausul ya. Nah isim mausulnya alladzi. Nah itu. Nah ini sekali lagi bentuk yang kelima, dan bentuk yang keempat ini ya jarang ditemukan ya, yang banyaknya si 1, 2, 3 ini ya. Oke. Lanjut kepada syarat-syarat mudhof ya. Nah syarat-syarat mudhof itu apa saja? 1 ya, nih mudhof kan apa tadi? Isim yang pertama ya. Nah itu syarat-syaratnya apa? 1 kosong dari alif lam dan tanwin. Nah ya. Nah, contoh sini ya, baitu nih, lihat. Baitu ismuhu, ismu kan malu. Nah, itu kan tidak ada apa ini? Tidak ada alif, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak baitun kan? Enggak ada tanwin, enggak ada alif lam. Ismu ya, enggak ada tanwin, enggak ismun kan? Enggak ada tanwin, enggak ada alif lam. Malu tuh enggak ada tanwin ya, bukan malun kan? Malu tuh. Tanwinnya enggak ada, alif lam enggak ada tuh. Jadi kosong dari alif lam dan tanwin ya, kosong dari alif lam dan tanwin. Itu syarat mudhof. Lalu barisnya gimana? Tergantung kepada amil sebelumnya. Amil itu apa? Penentu baris akhir suatu kata ya. Itu namanya amil. Nah, ini contoh ya. Ja'a gulamu Zaidin. Nah, itu. Jadi di sini apa? Amilnya adalah berbentuk fiil. Ja'a tuh, telah datang. Tuh, fiil pekerjaan ya. Nah, fiil butuh apa? Pelaku, fa'il. Maka gulam ya, gulamu Zaidin ini dikehendaki posisinya sebagai fa'il, makanya dia berbaris rofa ya. Tuh, jadi yang nyuruh dia rofa gulamu adalah ja'a, itu amilnya itu fi'il. Nah, di sini dikehendaki dia ini jadi apa? Jadi fa'il, maka barisnya rofa alias domah. Nah, kalau yang kedua contohnya ro'aitu gulama Zaidin. Tuh, ya. Di sini amilnya apa? Tuh, yaitu berbentuk fi'il dan fa'il. Ro'a melihat. Siapa yang melihat? Tuh saya, fa'ilnya tuh ya. Tuh fa'ilnya ya, pelakunya tuh. Jadi melihat siapa? Saya. Melihat apa saya itu? Gulama Zaidin ya, bujangnya Zaid tuh. Jadi ini apa? Menjadi maf'ul bih. Nah, karena dikehendaki jadi maf'ul bih, maka barisnya harus nasab alias fathah tuh ya. Tuh jadi ada perbedaan. Yang pertama gulamu ya, yang kedua gulama. Kalau gulamu karena dia apa? Diposisikan sebagai fa'il ya. Nah, karena ada amilnya yaitu apa? Ja'a ya, fi'il. Kemudian kalau gulama ini diposisikannya sebagai apa? Maf'ul bih. Amilnya yaitu fi'il dan fa'ilnya, ro'a dan tu itu ya. Nah, itu adalah apa? Sebagai amilnya. Maka gulama di sini ya otomatis dikehendaki jadi apa? Jadi maf'ul bihnya. Jadi dia harus barisnya apa? Nasab, gulama Zaidin tuh. Terus apa? Marortu bi gulami Zaidin tuh. Di sini ada amilnya, itu ada huruf jar ba ya, maka dia kasroh tuh ya. Jadi berubah tuh gulamu, gulama, gulami tuh. Jadi tergantung amil sebelumnya ya, yang apa penentu baris sebelumnya ya. Nah itu. Nah, kita lihat bedanya dengan mudhof ilaih. Syarat-syarat mudhof ilaih gimana? Memilih ya, pertama memilih antara pakai alif lam atau tanwin. Nah, kita lihat ya. Di sini Baitul Ustadi. Nah, ya. Jadi Baitul Ustadi ini apa? Dia memilih pakai apa? Pakai alif lam, maka tanwinnya nggak ada. Tidak boleh Baitul
ustadin, tidak boleh. Kalau baitul ustadin ya, tidak boleh pakai alif lam juga, pakai tanwin juga nggak boleh ya. Jadi harus pilih salah satu. Kalau pakai alif lam, tanwinnya hilang jadi baitul ustadi ya. Nah, terus kalau alif lamnya dibuang ya, pakai tanwin jadi baitu ustadin gitu ya, Pak. Jadi baitu ustadin tuh ya, kalau alif lamnya dibuang jadi baitu ustadin. Nah, oke ya. Itu yang syarat pertama ya, pilih-pilih antara pakai alif lam atau tanwin ya. Yang kedua, mudhof ilaih baris akhirnya selalu khofat alias kasroh. Lihat tuh jaidin. Ini mudhof ilaih kan tuh ya. Ya enggak? Jadi apapun amilnya ya. Tuh, amilnya, tapi si mudhof ilaih mah ya tetap aja kekeh, dia barisnya apa dia? Khofat kasroh ya. Jadi yang berubah-ubah itu adalah baris mudhofnya saja ya. Baris mudhofnya saja. Gulamu, gulama, gulami. Dah jaidinnya mudhof ilaih khofat aja gitu. Waktu ropa dia khofat, waktu nasab khofat, waktu khofat juga khofat gitu ya. Jadi dia selalu apa? Selalu barisnya khofat alias kasroh ya. Itu adalah syarat-syarat dari mudhof ilaih ya. Nah, ini ada tambahan nih ya. Yang terakhir ada tambahan. Yang pertama apa itu? Antara ya mudhof ilaih ya, antara mudhof dan mudhof ilaih ya, itu menyimpan salah satu dari 3 makna ya. Tuh, jadi menyimpan salah satu dari 3 makna ya. Tuh, seperti baitu dan ustad. Nah, ini di tengahnya ini ada makna apa? Makna min atau makna fi ya, atau makna lam. Nah, gitu ya. Oke ya. Di sini apa saja maknanya? Yang pertama bisa saja maknanya min, dari. Contoh, khotamu hadidin ya, cincin besi. Maksudnya apa? Khotamun min hadidin, tuh cincin dari besi tuh ya. Itu. Jadi itu di sini apa? Menyimpan apa? Makna min ya. Atau contoh apa? Babu sajin ya. Pintu kayu jati, berarti babun min sajin ya, pintu dari kayu jati gitu ya. Nah, itu contoh apa namanya, piring beling. Oh, piring dari beling tuh, jadi menyimpan makna min dia ya. Nah, itu. Atau gelas plastik, berarti gelas dari plastik tuh, jadi menyimpan apa itu? Menyimpan makna min ya, kayak begitu ya. Atau menyimpan makna lam yang kedua ya, milik, untuk ya. Contoh di sini kan apa? Malu Zaidin ya, harta Zaid ya. Nah, itu kalau ditakdirkan, dikira-kirakan adalah malun li Zaidin, harta milik Zaid gitu ya. Tuh, jadi lam di sini ya, menyimpan makna lam tuh, milik ya. Jadi harta Zaid maksudnya harta milik Zaid ya. Atau apa? Nur Samsi, cahaya matahari ya, nurun lisyamsi, cahaya milik matahari ya. Nah, itu. Atau apa? Saubu ini saubu aliyin tuh ya, saubun li aliyin ya, baju milik Ali, saubun li. Nah, di sini menyimpan makna lam, baju milik Ali, saubu aliyin, saubun li aliyin. Nah, itu ya, takdirnya atau kira-kiranya begitu. Oke, yang ketiga makna fi ya. Nah, itu di dalam atau pada. Contoh, qiyamul laili. Nah, ya, beribadah pada malam hari tuh. Jadi di sini menyimpan apa? Makna fi. Qiyamun fil laili tuh. Bangun beribadah pada malam hari itu. Jadi menyimpan makna fi ya. Atau saumu Ramadana ya. Puasa bulan Ramadan, maksudnya saumun fi Ramadana, puasa di bulan Ramadan ya. Atau Islam Nusantara ya. Apa? Islam fi Nusantara, begitu ya. Jadi Islam yang ada di Nusantara, kayak Islam Turki, Islam di Turki, Islam Mesir, Islam di Mesir. Jadi bukan Islam baru atau mazhab baru, enggak ya. Jadi itu adalah tarkib idofi yang menyimpan apa? Ya, makna fi di situ ya. Nah, itu Islam Nusantara, Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara ya. Nah, itu. Jadi ya, kalau orang meributkan masalah Islam Nusantara, oh berarti dia nggak pernah ngaji nahwu shorof ya, khususnya bab idofat ya. Nah, itu. Jadi insya Allah
Kalau santri ngaji bab idofat ya, ngaji nahwu sorof ya, itu nggak aneh lah, itu mah apa idofat, apa namanya, menyimpan makna fi ya. Nah itu. Terus tambahan yang kedua ya, jika mudhofnya berbentuk tasniyah atau jama' mudzakkar salim ya, nah maka nunnya harus dibuang ya. Nah contoh di sini, kitabani kan 2 kitab ya. Kitabani itu apa? Dua kitab ya. Nah 2 kitab, 2 buku milik seorang apa? Siswa ya. Kitabanit ya. Terus diidopatkan dengan at-talibi. Nah di sini kan ada tasnya tuh alif dan nun ya. Tuh kan ciri 2 itu, tasnya itu adalah dengan tambahan alif nun ya. Nah itu. Jadi mau diidopatkan ya dengan at-talib. Nah di sini mudhofnya berarti apa? Berbentuk tasniyah, maka nunnya dibuang tuh. Nunnya dibuang tuh. Jadi apa? Kitabat talibi apa? Kitabat talibi. Jadi nunnya apa? Dibuang ya, dihilangkan tuh. Kitabat talibi. Nah ya. Kitabat talibi. Nah gitu ya. Oke. Yang berikutnya Banina Adama tuh ya, kita ini adalah keturunan Bani Adam ya. Nah itu. Ini asalnya apa? Banina Adama tuh jama' mudzakkar salim ya. Kan kalau ropa dia Banuna Adama dengan waw nun ya. Kalau nasab khofat dengan ya nun. Banina Adama, ya Bani Adama, asalnya ya Banina Adama tuh ya. Jadi di sini ada ya nun. Nah ini ciri apa? Ciri jama' mudzakkar salim waktu nasab dan khofat tuh ya. Nah sekarang dia mau diidopatkan kepada Adam ya. Nah, maka nih nun jama' mudzakkar salimnya ini harus dibuang jadi Bani Adama. Jadi kalau pakai ya Bani Adama, asalnya adalah ya Banina Adama, nunnya dibuang ya, nun jama' mudzakkar salim. Itu yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan banyak manfaat dan berkahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.